Halaman utama klan Yao saat ini telah dipenuhi dengan hiruk-pikuk keramaian baik dari para anggota klan maupun tamu undangan yang sudah tidak sabar menyaksikan ataupun mengikuti secara langsung perhelatan terbesar klan obat tersebut. Banyak forum diskusi yang menerka-nerka tentang siapa orang terhormat yang akan mengantongi gelar sebagai alkemis nomor 1 di dunia pada kompetisi ini. Ahli-ahli muda ternama klan Yao juga mulai bermunculan mulai dari Yao Tian dan Yao Ling juga Yao Xingji yang sudah sempat bersinggungan lebih dulu dengan Shoyen. Yao Tian langsung merenggut ketika melihat Shoyen dan mengingat bagaimana pemuda itu mempermalukannya di depan banyak orang di alam pemurnian api. Sementara Yao Xingji menyapa Shoyen sambil ramah-ramah mengingat pertemuan mereka di makam kuno. Namun pertemuan para ahli muda itu tidak berlangsung lama karena Yao Wanhuo segera datang menyambut mereka berdua sebelum mengajak guru murid dengan reputasi luar biasa itu menuju area VIP. Kemunculan Yao Shen di alam Yao memang menimbulkan pergolakan besar untuk para tamu undangan maupun anggota klan karena banyak di antara mereka yang tidak menyangka bahwa sampah yang dahulu diusir dengan tidak hormat dari klan Yao itu sekarang telah menjadi kepala aliansi terbesar di seluruh dataran tengah. Yao Tian juga turut menunjukkan rasa kagumnya ketika melihat Shoyen yang dahulu nyaris saja tidak bisa masuk ke dalam makam kuno, sekarang telah menjadi alkemis muda paling moncer di generasinya. Yao Tian menunjukkan ekspresi kesal dan Yao Xingji juga merasa kagum sementara Yao Ling hanya diam-diam memandang Kang Pak Boy yang emang sepertinya memiliki aura-aura pemikat betina untuk kelepek-kelepek padanya. Di sisi lain orang yang menjadi pusat perhatian justru memfokuskan pengedarannya pandangannya ke setiap sudut halaman utama klan Yao yang menyaksikan betapa anak-anak sudah memiliki keahlian mengolah api yang mumpuni dan alkemis-alkemis tingkat tinggi yang menjadi tamu undangan tampak biasa saja berada di antara mereka. Abah menceritakan bagaimana leluhur klan Yao telah berhasil memanfaatkan kekuatan garis keturunannya untuk membawa kejayaan klan Yao dalam pengolahan obat dan sejak saat itu juga upacara obat dianggap sebagai pertemuan terbesar bagi para alkemis di dunia. Yao Chen mulai menjelaskan rangkaian kegiatan di upacara obat di mana acara ini akan terbagi menjadi dua agenda, yaitu kompetisi ahli muda dan kompetisi untuk memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di dunia yang merupakan agenda utama dalam pertemuan ini. Shoyen sendiri agaknya tidak terlalu peduli pada gelar alkemis nomor 1. Tujuan utamanya mengikuti kompetisi di upacara obat adalah menunjukkan teknik pemunian obat yang diajarkan Abah, sekaligus juga memberitahu seluruh dunia bahwa klan Yao telah melakukan kesalahan besar dengan menindas gurunya. Beberapa saat kemudian aura mencengangkan menggoncang seluruh halaman ketika sosok tua yang tidak lain adalah kepala klan Yao alias Yao Dan keluar dari portal cahaya dan membuat semua orang segera menunjukkan penghormatan kepadanya. 如今应是七星道圣族长耀丹。 Yao Dan memberikan beberapa kata sambutan untuk berterima kasih kepada seluruh tamu undangan dan mempersilahkan semua orang yang hadir di sini memanfaatkan upacara obat untuk bertukar pendapat terkait teknik alkemia secara bebas. Shoyen tampaknya cukup terkesan dengan perangga yang ditunjukkan oleh Yao Dan karena kepala klan Yao itu tampak sangat ramah dan rendah hati, di mana perilaku ini sangatlah berbeda dengan beberapa antek dajjal klan Yao yang pernah dia lihat sebelumnya. Ya, sebut aja Yao Tian dan Yao Wangui. Yao Dan terbang menuju area VIP ketika melihat Yao Chen dan langsung geleng-geleng kepala pasrah ketika mengakui bahwa tindakan mereka di masa lalu adalah kesalahan besar. Tapi sayangnya nasi telah menjadi bubur dan sekarang klan Yao tidak memiliki hak apa-apa untuk meminta Yao Chen kembali. Yao Dan baru saja hendak melanjutkan perjalanan menuju tempat duduk yang telah dipersiapkan untuknya ketika suara tua menggelegar ke seluruh halaman klan sebelum kemudian sosok itu diikuti dengan kemunculan serba hijau yang tampak tak kalah tua dibanding suaranya. Sosok itu adalah Pak Tua Senong yang bahkan membuat Yao Chen menatap takjub karena Senong
Senong merupakan salah satu tokoh paling senior di dunia alkemis yang mungkin dapat disepadankan senioritasnya dengan Yao Dan, hingga membuat Shoyan semakin antusias karena dapat bersaing dengan sosok-sosok luar biasa seperti itu. Senong menyapa Yao Dan untuk basa-basi sejenak dan baru saja mengedarkan pandangan ketika langsung terbagong-bagong tatkala melihat ahli muda di bangku VIP yang kekuatan spiritualnya telah mencapai puncak alam surgawi. Iya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Shoyan yang langsung membungkuk hormat kepada Seno sebelum acara sapa-sapaan itu dihentikan oleh Yao Dan dengan mengumumkan bahwa upacara obat telah resmi dimulai. Pesta kembang api menjadi pembukaan yang meriah sebelum kemudian Yao Wanhuo sebagai pemimpin agenda pertama membuka acara dan meminta para ahli muda yang ikut serta dalam kompetisi untuk segera memasuki plafon utama. Yao Tian adalah orang yang pertama masuk, di mana kemunculannya langsung mengundang banyak obrolan karena memang pemuda sombong itu memegang gelar sebagai generasi muda nomor 1 di klan Yao. Namun ternyata tidak hanya Yao Tian yang memiliki reputasi besar karena saudaranya sendiri alias Yao Ling dikenal memiliki kekuatan spiritual terbesar di antara ahli muda yang konon katanya menjadi satu-satunya ahli muda yang berpotensi menjadi alam di. Yao Xingji juga memiliki julukan sebagai manusia obat, juga dikenal sebagai salah satu alkemis terkuat di generasinya. Setelah semua peserta telah memasuki plafon, Yao Wanhuo pun mengumumkan bahwa kompetisi generasi muda telah dimulai dan mempersilahkan semua peserta untuk mulai pemunian obat terbaik mereka masing-masing. Sementara kompetisi ahli muda telah dimulai, sosok dengan aura misterius penuh kegelapan tiba-tiba saja muncul di depan gerbang alam Yao dan langsung membuat penjaga yang ada di sana menjadi waspada. Namun ahli misterius itu mampu menunjukkan gulungan undangan upacara obat sehingga penjaga gerbang pun membiarkannya masuk dengan penuh kejulidan. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata dan para peserta kompetisi generasi muda telah menyelesaikan pil obat mereka masing-masing. Meskipun masih merupakan generasi muda, harus diakui bahwa kualitas pil obat yang mereka hasilkan sudah sangat luar biasa dan Yao Tian berhasil menghasilkan pil tingkatan tertinggi dari seluruh pil obat luar biasa tersebut. Yao Tian. Kemenangan Yao Tian mengundang sorak-sorai dari para penonton yang memang kebanyakan sudah menduga bahwa ahli muda dengan potensi terbesar sebagai kepala klan Yao di masa depan itu memang memiliki kualifikasi sebagai alkemis tertinggi di generasinya. Namun di antara pujian yang mengalir deras kepada Yao Tian itu masih tersisip beberapa kalimat perbandingan karena meski dianggap sebagai alkemis muda terbaik di generasinya, pencapaian Yao Tian masih tidak lebih baik dari Shoyan yang semakin dikenal namanya setelah memunikan pil obat tingkat 9 pada seleksi tetua menara pil kecil. Tanpa mempedulikan ekspresi Yao Tian yang berubah murung setelah dibandingkan dengan Shoyan, Yao Dan mempersilahkan para alkemis muda beristirahat dan mengumumkan bahwa agenda utama akan segera dimulai. Namun baru saja pengumuman Yao Dan mengundang sorakan riuh dari semua orang yang ada di halaman utama klan Yao, situasi segera berubah menjadi suram dan mencekam ketika suara tawa lantang menggema di langit dan diikuti dengan robekan celah spasial penuh dengan aura kegelapan muncul di depan mata semua orang. Situasi mencekam itu disebabkan karena sosok yang melangkah keluar dari robekan celah spasial merupakan anggota klan Hun yang memang tidak memiliki reputasi baik bagi seluruh penduduk dataran tengah. Yang lebih buruk lagi, anggota klan Hun yang merusak suasana itu adalah Hun Yuji, yaitu mata-mata klan Hun yang bersembunyi di menara pil kecil sebelum mengkhianati dan melukai gurunya. Shoyan menunjukkan ekspresi serius karena memang sudah pernah mendengar kisah ini dari Abah, memahami bahwa klan Hun dari sisi manapun memang bukan sekutu yang bisa dipercaya. Menurut apa yang Abah tahu, Hun Huji ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di klan Hun, di mana kedudukannya bahkan mungkin lebih tinggi dibanding Hun Miseng yang dipercaya untuk memimpin aula jiwa. Kedatangan Hun Huji sama sekali tidak disambut baik oleh anggota klan Yao karena memang mereka tidak pernah mengirimkan undangan
undangan untuk klan Hun. Mengingat perburuan alkemis yang dilakukan oleh Aula Jiwa tentunya juga melibatkan klan Hun dan Hun Huji di dalamnya. Beberapa tetua klan Yao langsung berdiri mengelilingi Hun Huji seolah sudah siap untuk mengusir antek dajjal klan Hun tersebut apapun yang terjadi. Hun Huji hanya menyunggingkan senyuman miring di wajahnya ketika melihat anggota klan Yao bersikap begitu impulsif setelah kemunculannya. Sementara Yao Wanhuo mempertanyakan apa yang Hun Huji lakukan sampai bisa masuk ke alam Yao. Padahal mereka tidak mengirim undangan kepada klan Hun. Hun Huji berkata bahwa dia masuk menggunakan undangan upacara obat asli yang didapatkan oleh Hun Tiandi, entah bagaimana caranya, dan langsung membuat Yao Wanhuo naik pitam karena mereka tidak mengundang klan Hun karena masih mengkhawatirkan kejadian menghilangnya klan-klan kuno secara misterius. Hun Huji masih dengan senyuman di wajahnya berkata tidak peduli dengan masalah klan kuno, namun dia jelas tertarik dengan gelar alkemis nomor 1 di dunia yang akan diperebutkan hari ini. Setiap kata-kata Hun Huji sama sekali tidak dipercaya oleh para tetua yang langsung meledakkan doki mereka ketika meminta Yodan untuk mengusir antek dajjal ini secepat mungkin. Kemarahan para tetua klan Yao ini akhirnya dihentikan dengan terpaksa ketika suara tawa Yodan memecah udara dan mengatakan bahwa klan Yao memang tidak memiliki hak untuk memberikan gelar alkemis nomor 1 di dunia pada orang tertentu. Kalau memang Hun Huji tertarik untuk mendapatkannya, maka Yodan tidak keberatan membiarkan anggota klan Hun itu untuk tetap tinggal. Namun Yodan mengingatkan Hun Huji untuk mengikuti setiap peraturan klan Yao, di mana apabila satu saja peraturan dilanggar, maka dia akan turun tangan secara pribadi untuk memberikan kepala alkemis klan Hun itu pelajaran. Yodan meledakkan aura menekan luar biasa yang mampu membuat semua ahli di sana gemetar ketika merasakannya. Kekuatan Yodan tidak salah lagi masih lebih unggul dibanding Hun Huji, dan karena itulah baik para tetua maupun tamu undangan yang ada di sana merasa sedikit lebih tenang karena sang kepala klan Yao akan mengawasi Hun Huji secara pribadi. Yao Wanhuo mendekati Yodan untuk memastikan kembali keputusan kepala klannya. Namun Yodan masih tegas dengan keputusannya karena dia juga tidak mau dianggap takut kepada klan dolim tersebut. Hun Huji mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Yodan sebelum kemudian tatapan matanya mendarat kepada Yao Chen, memulai konfrontasi dan bahkan menyinggung peran besarnya untuk membuat abad tetap hidup ketika ditawan. Xiaoyan benar-benar tidak tahan mendengar antek-antek dajjal klan Hun menyebut nama gurunya dan langsung menjawab konfrontasi Hun Huji secara kontan di depan mata semua orang. Hun Huji juga sama sekali tidak keberatan kalau harus menghadapi Xiaoyan saat ini juga, namun sayang pertarungan di antara dua alkemis tingkat tinggi itu langsung dihentikan oleh Yodan yang mengingatkan bahwa upacara obat adalah pertemuan terpenting bagi para alkemis. Demi menjaga kehormatan upacara obat, Yodan tidak dapat membiarkan siapapun baku hantam dengan barbar, dan apabila ada orang yang memiliki pertentangan pribadi, maka mereka dapat menyelesaikannya melalui adu mekanik pemunihan obat. Hun Huji dan Xiaoyan mau tidak mau menghentikan perseteruan mereka setelah mendapat peringatan dari Yodan, dan karena masalah yang aneh-aneh sudah selesai, maka kepala klan Yao itu mengumumkan bahwa agenda upacara utama obat akan segera dimulai. 4 pelapon pemunihan obat melayang ke udara bersamaan dengan penjelasan Yodan tentang kompetisi alkemis nomor 1 yang kali ini akan diikuti oleh 4 alkemis terkuat di dunia. Hun Huji tanpa babi bu langsung naik ke atas pelapon dan mengatakan bahwa dia akan bertarung untuk mewujudkan keinginan klan Hun atas gelar alkemis nomor 1. Yao Wanhuo sebagai perwakilan klan Yao jelas tidak terima karena bagaimanapun klan mereka sudah menjadi pemimpin dalam dunia pemunihan obat sejak lama. Tidak hanya Hun Huji dan Yao Wanhuo, Pak Tua Senong juga turut naik ke atas pelapon, di mana alkemis senior itu sebenarnya tidak begitu peduli pada gelar alkemis nomor 1. Namun dia merasa harus ikut turun tangan demi mencegah gelar tersebut jatuh ke tangan klan Hun. 3 orang sudah naik ke atas pelapon, namun 1 pelapon masih kosong yang jelas membuat semua orang penonton kebingungan. Mereka diam-diam memandang Yodan dan berpikir kalau kepala klan Yao itu mungkin menempati pelapon keempat. Namun Yodan
Yaudan tampak anteng karena toh dia sama sekali tidak membutuhkan validasi siapapun untuk mendapatkan gelar alkemis nomor 1 di dunia kalau memang menginginkannya. Nah, ketika semua orang sibuk melihat ke sana kemari dan menerka-nerka peserta terakhir itulah ternyata Oke, sebelum kita mulai ke berjalannya upacara obat oleh para peserta, Cakradiva jelasin dulu ya ke kalian kalau seperti yang udah kita jelasin bahwa pil obat di BTTH dibagi menjadi 9 tingkatan, di mana masing-masing tingkatan dibagi lagi ke kelas rendah, menengah, dan lanjutan. Namun pil obat tingkat 9 memiliki pembagian yang berbeda, di mana pil obat puncak di benua Doki ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pil harta karun, pil misterius, dan pil emas. Shoyen saat ini telah mencapai level guru pil harta yang meskipun merupakan tingkatan terendah dari kelas 9 tapi sudah dianggap sebagai eksistensi puncak di benua Doki. Penghasil pil misterius bisa dianggap sebagai dedengkot alkemis dunia, sementara pil emas adalah legenda sudah tidak pernah terlihat lagi sejak 1000 tahun lalu. Kompetisi untuk memperebutkan titel sebagai alkemis nomor 1 di dunia ini dimulai dengan flexing api surgawi oleh Yao Wanhuo, di mana tetua agung klan Yao itu memang berhasil menguasai salah satu api surgawi tertinggi, yaitu api 9 angin tanah yang berada di peringkat 10 daftar api surgawi. Nah, tidak mau kalah dengan rekan alkemis yang bisa dikatakan masih merupakan juniornya, Pak Tua Senong juga tidak tinggal diam dan ikut-ikutan flexing api surgawi miliknya. Hiruk pikuk keramaian semakin membara dengan semangat ketika Senong mengeluarkan api surgawinya karena alkemis generasi tua itu berhasil menguasai api roh kehidupan yang selain merupakan api surgawi peringkat kelima, api roh kehidupan juga merupakan satu-satunya api surgawi yang lemah dalam penghancuran, namun justru memberikan pemiliknya esensi kehidupan dan umur panjang. Tapi seperti biasa ketika Yao Wanhuo dan Senong masih memperlihatkan api surgawi mereka pada seluruh hadirin dan hadirat yang menyaksikan upacara obat, Hun Huji yang emang dasarnya antek dajal dengan santainya malah melahap sedikit esensi 2 api surgawi yang muncul di hadapannya menggunakan kekuatan api pelahap kekosongan. Anjing tua klan Hun itu tampak begitu bangga dapat ikutan pomo flexing api surgawi dan semua orang di sana auto menunjukkan ekspresi suram ketika mengetahui kalau klan Hun benar-benar memiliki api surgawi peringkat kedua. Namun Shoyen dengan tak kalah santai justru meminta Hun Huji untuk tidak terlalu membanggakan api pelahap kekosongan yang hanya pecahan benih sebelum kemudian menunjukkan roh api miliknya sendiri. Sementara Hun Huji yang sekarang menjadi sangat kesal karena dikonfrontasi oleh Shoyen dan berpikir bahwa api teratai pemunian iblis seharusnya jatuh ke tangan klan Hun, kemunculan api peringkat ketiga yang sekarang sudah menjelma menjadi Shoyi membuat semua orang termasuk Yaudan hanya bisa terbagong-bagong. Tidak mau emosinya semakin menjadi-jadi, Hun Huji pun mengajak peserta lain untuk tidak membuang lebih banyak waktu dan mulai menyempurnakan api obat mereka masing-masing. Hun Huji sekali lagi berusaha flexing dengan memasukkan bahan obat dalam jumlah besar ke dalam kuali. Namun ternyata Shoyen malah memasukkan jauh lebih banyak, mungkin mencapai ribuan bahan obat yang akan disempurnakan kepala aliansi Rumah Langit Muda itu sekaligus. Segala tindak tanduk Shoyen benar-benar mengundang seluruh mata untuk memandang kepadanya, termasuk juga Neng Yaoling yang biasanya terlihat sangat dingin pada setiap pemuda di generasinya diam-diam mulai mencari informasi mengenai pemuda itu. Hal ini disebabkan karena selain fuckboy, Shoyen juga ahli muda pertama di generasi yang sama dan memiliki kekuatan spiritual yang melampaui dirinya. Yao Xingji sebenarnya agak sedih juga melihat gebetannya sejak zaman orok justru memperhatikan lelaki lain, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Shoyen memang terlalu luar biasa sehingga dapat menarik perhatian siapapun bahkan termasuk para ahli dan alkemis tertinggi di benua Doki.
Nah, seperti yang diharapkan dari alkemis paling moncer di benua Doki, setelah semua peserta memunikan bahan obat mereka masing-masing, mereka tidak menunggu lama dan segera memasuki tahap pemadatan atau kondensasi yang juga bisa dikatakan sebagai proses paling penting dalam pemunian pil obat. Proses kondensasi membutuhkan kekuatan langit bumi untuk membantu mereka memadatkan bahan obat menjadi pil, dan karena keempat peserta sama-sama memunikan pil harta karun tingkat 9, energi surga bumi yang dibutuhkan pun tidak main-main banyaknya. Hanya dalam beberapa menit yang singkat, 4 pusaran energi surga bumi yang padat menyerbu masuk ke dalam 4 kuali obat di plafon pemunian. Semua orang menyaksikan fenomena ini hanya bisa membelalakan mereka mata masing-masing karena 4 pil harta karun tingkat 9 yang dimunikan bersama jelas bukan pemandangan lazim yang dapat dilihat di mana-mana. Kalau orang biasa sudah takjub melihat proses pemunian obat, alkemis tingkat tinggi seperti Yaudan dan juga Abah justru tampak khawatir karena mereka tahu bahwa energi surga bumi di pegunungan Senong tidak cukup untuk memunikan 4 pil harta karun, sehingga mungkin hanya orang yang paling banyak menarik energi surga bumi yang mampu menyelesaikan pemuniannya. Singkat cerita, 3 hari berlalu sejak proses kondensasi pil obat dimulai dan orang-orang sudah mulai bosan menonton ketika 4 pusaran energi yang sebelumnya memenuhi plafon pemunian tiba-tiba menghilang. 4 peserta hanya bisa terdiam ketika melihat proses kondensasi yang belum selesai harus berhenti mendadak, sementara Yaudan hanya bisa menggelengkan kepala pasrah karena sesuai perkiraan energi surga bumi di pegunungan Senong telah habis seluruhnya setelah dilahap habis-habisan oleh 4 embrio pil harta karun selama 3 hari non-stop. Dengan kondisi semacam itu, upacara obat pil kali ini sepertinya harus berakhir imbang, dan titel sebagai alkemis nomor 1 di dunia juga harus dipending sampai dengan upacara obat selanjutnya. Namun ketika 3 peserta lain sudah nerimo dan berlapangan dada atas situasi yang terjadi, si anjing satu Hun Huji malah menyebut bahwa pertandingan belum berakhir ketika Antek Dajjal Klan Hu itu berusaha mencuri energi surga bumi dalam embrio pil peserta lain. Hun Huji menunjukkan ekspresi luar biasa licik di wajahnya dan berbanding terbalik dengan Wan Yao Wan Huo serta Senong yang tidak dapat menyembunyikan kemarahan mereka. 2 alkemis senior itu jelas tidak terima dengan tindakan Hun Huji dan langsung menyerang Antek Dajjal Klan Hun tersebut beramai-ramai. Hun Huji tampak begitu santai dan percaya diri karena memiliki benih api Tunyan yang mampu melahap segalanya. Ketika matanya jatuh ke arah kuali Shoyen yang tidak menunjukkan fluktuasi apapun, ekspresi Hun Huji langsung berubah suram ketika melihat Shoyi malah balik menatap kekuatan api Tunyan yang menandakan bahwa roh api bocil FF itu juga memiliki kekuatan pelahap. Hingga Tiba-tiba saja, nggak cukup dengan balik melahap kekuatan api Tunyan, Shoyi malah berteleportasi ke dalam kuali obatnya dan mencolong embrio pil obat yang sudah dia murnikan dengan susah payah. Perbuatan Shoyen membuat Hun Huji ngamuk dan berusaha menghentikan Shoyi dengan segala cara, meski pada akhirnya semua usaha itu berakhir sia-sia. Shoyi dapat menghindari semua serangan Hun Huji sebelum kemudian dengan bangga memberikan embrio pil obat yang dia colong itu kepada Shoyen. Tanpa banyak babi ibu, Shoyi segera kembali ke dalam kuali obat dan meleburkan embrio pil Hun Huji dengan embrio pil Shoyen. Hun Huji semakin marah hingga buru-buru mengubah api pelahap kekosongan menjadi naga api hitam yang langsung menyerbu ke arah Shoyen dengan kejam. Namun tanpa diduga-duga, sebelum naga api Hun Huji berhasil menyentuh Shoyen, Seno dan Yawan Huo sudah lebih dulu menghentikan tindakan si anjing tua klan Hun karena selain tidak mau mengganggu proses pemunian obat Shoyen, mereka juga masih menyimpan kemarahan karena tindakan Hun Huji sebelumnya. Sayangnya bahkan dengan penyatuan kekuatan 2 api surgawi milik Seno dan Yawan Huo pun belum berhasil mengungguli api pelahap kekosongan, di mana serangan keduanya dilahap dengan begitu mudah sebelum kemudian naga api hitam itu kembali menyerbu lurus ke arah Shoyen. Untungnya Shoyen bisa mengeluarkan belong tepat waktu dan boneka Raja Naga Utara Ranah bintang 6 doseng itu berhasil menjebak Hun Huji ke dalam sebuah alam kekosongan.
开辟的空间，区区一个傀儡可以。 Meskipun Hunhuji bisa dihentikan untuk sementara waktu, masalah belum selesai untuk Shoyan karena sekalipun dia telah menggunakan seluruh energi surga bumi dalam embrio pil obat Hunhuji, ternyata seluruh energi itu masih belum cukup untuk menyempurnakan pil harta karun tingkat 9. Ketika Shoyan sudah dilanda keputusasaan itulah tiba-tiba saja baik Yao Wanhuo maupun Senong menyerahkan embrio pil obat masing-masing dan mempersilahkan Shoyan untuk menggunakan energi surga bumi yang ada di dalamnya untuk melanjutkan pemurnian. Tindakan ini diambil selain karena embrio pil obat Senong dan Yao Wanhuo sudah mengalami cacat akibat pencurian Hunhuji. Kedua alkemis tingkat tinggi itu berharap kalau mereka masih tetap bisa melihat sebuah pil harta karun lahir hari ini. 只有萧炎还能躲。 Segera setelah Shoyi menyatukan energi surga bumi dalam dua embrio pil lain dan gulungan awan petir emas muncul di langit dan segera mengubah pegunungan Senong menjadi gelap gulita. Tidak berhenti sampai di situ saja, ketika Shoyan mengeluarkan pil obatnya dari dalam kuali, awan petir emas meluas dengan cepat dan menurunkan semacam hujan pil yang menjadi tanda bahwa pil harta karun tingkat 9 akan segera lahir ke dunia. Semua orang tidak bisa menahan rasa antusias mereka karena bisa menyaksikan fenomena langit bumi yang belum tentu terjadi 100 tahun sekali. Meski demikian, Shoyan masih belum mengendurkan fokusnya karena berbeda dengan tingkatan pil obat di bawahnya. Pil obat tingkat 9 harus melewati kesengsaraan petir untuk dapat dianggap sebagai benar-benar selesai dibentuk. Hingga akhirnya... Akhirnya, gulungan awan petir itu meletus sebelum kemudian mengungkap sosok keindahan menawan yang menyembul dari balik gelapnya langit alam Yao. Ya, gadis cantik yang auto membuat kalian semua pada mupeng itu tidak lain dan tidak bukan adalah pil harta karun tingkat 9 yang telah berhasil Shoyan sempurnakan. Sementara para alkemis tingkat tinggi mengagumi energi surga bumi yang meluap-luap di sekitar pil harta karun tingkat 9, si Eneng pil harta karun malah sibuk melakukan beberapa gerakan provokatif yang membuat semua orang semakin kelepek-kelepek pada kecantikannya kayak ikan gak kena air. Eneng pil itu melayang ke sana kemari dan menggoda iman semua orang sebelum kemudian berencana untuk segera pergi alias melarikan diri dari sana seperti tabiat pil obat tingkat tinggi pada umumnya. Namun Shoyan sebagai penciptanya paham jelas gerak-gerik si Eneng pil dan menyadari bahwa pil obat tingkat 9 itu memang sengaja langsung berubah bentuk untuk menipu dan memohon belas kasihan orang lain. Karena itulah Shoyan segera mengendalikan si Eneng pil dengan penguasaannya atas pil obat dan mengubah gadis cantik itu kembali ke wujud pil harta karun tingkat 9-nya. Karena Shoyan adalah satu-satunya peserta upacara obat yang berhasil menyempurnakan sebuah pil harta karun, ya udah tidak menunggu lebih banyak waktu ketika mengumumkan bahwa kepala aliansi Rumah Langit Muda itu telah memenangkan upacara pil dan secara resmi didapuk sebagai alkemis nomor 1 di dunia. Semua orang baik para penonton, peserta agenda upacara obat pertama maupun para alkemis yang diundang sebagai tamu segera berdiri bersama-sama dan meledakkan halaman utama klan Yao dalam riuhnya perayaan kemenangan Shoyan. Meskipun para alkemis senior sering menganggap nama besar Shoyan dalam bidang pemurnian obat hanyalah kabar yang dilebih-lebihin, hari ini mereka dapat melihat secara pribadi bahwa alkemis muda itu memang memiliki penguasaan terhadap ilmu ahli kimia yang menakjubkan. Sementara kemenangan Shoyan sudah diumumkan, Hunhuji baru berhasil melepaskan diri dari alam kekosongan belong dan hanya bisa menunjukkan ekspresi suram karena bocil FF itu benar-benar menikungnya di momen kemenangan terakhir.
Tanpa mempedulikan Hun Huji yang ngeyepingin di depan semua orang, Xiaoyan segera membalikan tubuhnya acuh tak acuh membungkuk hormat kepada Yao dan sebelum kemudian mengumumkan bahwa dia memiliki satu permintaan untuk klan Yao. Yao dan menghela napas dan mengangguk kecil ketika berkata bahwa dia sudah tahu apa yang hendak Xiaoyan minta sebelum kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Yao Chen. Yao dan memuji kehebatan Yao Chen karena telah berhasil mendidik murid sehebat Xiaoyan dan mempersilahkan Abah untuk mengukir nama orang tuanya di tugu klan. Abah tidak bisa menahan haru atas keputusan Yao dan buru-buru membungkuk hormat untuk berterima kasih kepada klan Yao tersebut. 多谢耀丹族长。 Tapi nggak bisa gitu ya ngelihat orang senang. Tiba-tiba saja Hun Huji sekali lagi menginterupsi suasana dan berkata bahwa dia juga memiliki satu permintaan, yaitu meminjam Gyo Kaisar kuno Tause milik klan Yao. Perkataan Hun Huji auto mengundang kemarahan semua anggota klan Yao yang tidak terkecuali Yao dan yang berkata bahwa klan Yao sama sekali tidak takut untuk menunjukkan kekuatan mereka kalau klan Hun terus mencari gara-gara. Namun tanpa mempedulikan semua umpatan yang dilempar kepadanya, Hun Huji malah melepaskan tawa gila ke udara sebelum kemudian tanpa babi bu mengatakan kepada semua orang bahwa hari ini klan Yao akan menghilang dari dunia.